Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Salah satu persoalan yang didiskusikan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah persoalan cintanya orang tua kepada anak dan baktinya anak kepada orang tua. Begitulah Quran. Segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia ditampung, diceritakan oleh Al-Quran. Karena memang wajar demikian, sesuai dengan hadirnya Quran, hudal linnas. Dia petunjuk bagi kehidupan manusia, maka segala aspek kehidupan manusia pun diceritakan dalam Al-Quran. Salah satu bagiannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Allah mengabadikan adanya rasa cinta orang tua kepada anak. Dan adanya perintah agar anak bakti kepada orang tua. Allah di tengah. Orang tua diceritakan cintanya, anak diperintahkan baktinya. Dia di tengah. Begitulah Allah. Selalu saja di posisi tengah-tengah antara manusia itu. Nah, bagaimana ketika Allah mengkisahkan, Al-Quran berkisah tentang orang tua dengan anak ini. Al-Quran menceritakan rasa sayang orang tua kepada anak yang luar biasa. Pada saat yang sama, Al-Quran pun menarik agar anak bakti kepada orang tua. Pertanyaannya, lebih banyak mana kira-kira komposisinya? Apakah Allah lebih banyak menceritakan rasa cinta orang tua kepada anak? Atau apakah lebih banyak anak yang diperintahkan bakti kepada orang tua? Ulama menghitung. Rupanya tidak sebanding, kata mereka. Ayat-ayat yang berbicara tentang orang tua yang sayang kepada anaknya, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perintah anak agar bakti kepada orang tua. Artinya, perintah anak kepada orang tua agar berbakti itu lebih banyak dibandingkan dengan kisah cinta orang tua sayang kepada anak. Tidak bisa disangkal memang ada kisah cintanya, sayangnya orang tua kepada anak Ibrahim kepada Ismail. Tidak bisa disangkal bahwa kisah cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya Yusuf. Ya, bukankah itu rasa cinta? Bahkan rasa cintanya Nabi Nuh yang luar biasa kepada anaknya Kan'an, kata sementara ulama. Tapi tidak sebanding dengan perintah agar anak bakti kepada orang tua, anak bakti kepada orang tua. Dan kalimatnya tidak berubah. Ada kalimat yang tidak berubah sepanjang masa dan memang begitu bakunya. Wabil walidaini ihsana. Sekian kali terulang kalimat ini. Kalau kita baca Al-Quran, di surat ini ada, di surat berikutnya ada, di surat berikutnya ada. Setidaknya ada 5 atau 6 kalilah kalimat wabil walidaini ihsan ditebar dalam Al-Quran. Tidak satu tempat, tapi tempat lain terus begitu. Kenapa Allah menebar kalimat wabil walidain ihsanan ini dalam Al-Quran? Supaya ketika kita membaca itu tidak lupa. Andai kita membacanya dalam surat Al-Baqarah, kemudian kita lupa di surat yang lain diingatkan wabil walidain ihsan. Di surat yang lain andai ini lupa, di surat yang lain ada wabil walidain ihsan. Diingatkan berulang-berulang dan kalimatnya tidak berubah, wabil walidain ihsan, begitu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Allah membuat jumlahnya tidak sama? Cinta orang tua kepada anak lebih sedikit dibanding anak yang diperintahkan bakti kepada orang tua. Ulama mencari jawaban dalam Al-Quran tidak ketemu. Mencari jawaban hadis pun tidak didapat. Kalau dalam Al-Quran itu tidak ditemukan, dalam hadis pun tidak dijelaskan, bukan berarti Allah lupa ngasih tahu atau Nabi menyembunyikan informasi. Mustahil, karena Nabi bukan kitman, penyembunyi sesuatu. Tidak dijelaskannya sesuatu itu kepada manusia secara detil. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa berpikir. Silakan cari jawabannya. Kita ini tidak terus diberikan itu, dimanja dengan berbagai macam jawaban tanpa menggunakan logika. Kalau semua sudah dijawab oleh Allah dan semua ada, logika kita ini tumpul, tidak bisa digunakan.
Maka Allah membuatkan secara global, rinciannya silakan Anda pikirkan. Kenapa jumlah orang tua sayang kepada anak lebih sedikit dibandingkan perintah anak agar bakti kepada orang tua? Maka salah satu jawaban yang ditemukan dan paling bisa masuk akal, karena kalau orang tua kepada anak tidak diceritakan banyak-banyak, karena orang tua sayang kepada anak, naluri, insting, nggak usah diajarin, tidak perlu ada guru, dia akan jadi. Setiap orang tua akan sayang kepada anak kalau dia sudah menjadi orang tua. Tidak hanya sekedar manusia, binatang pun kalau dia sudah menjadi indukan, maka bukankah dia akan memproteksi anaknya luar biasa? Bukankah burung bisa terbang ratusan dan puluhan kilo hanya sekedar nyari ulat untuk dibawa ke sarang diberikan makan kepada anaknya? Bukankah dia bisa mengeram sekian puluh hari tanpa makan dan minum hanya sekedar memberikan kasih sayang kepada anaknya? Binatang, apalagi kita manusia. Nah, kalau gitu kenapa Allah tidak membuatkan detil orang tua sayang kepada anak? Insting, naluri, jadi dia tidak perlu guru, nggak harus diajarkan. Tapi kalau anak kepada orang tua, belum tentu dia melakukan pengorbanan layaknya orang tua kepada anak. Maka karena tidak jadi dan bukan insting, tidak secara otomatis, maka Quran mengulang, mengingatkan. Sebab anak boleh jadi susah untuk mencintai orang tuanya atau berkorban demi orang tuanya. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak dikasih tahu, kalau tidak dicontohkan, bahkan kalau tidak diomelin, belum tentu dia mau. Begitu. Kenapa jumlahnya menjadi tidak berimbang? Berulang. Agar si anak mengingat lagi. Yang akhirnya dia bakti kepada orang tua. Sehingga tidak perlu kita tanya bagaimana pengorbanan orang tua kepada kita. Tapi yang kita tanya bagaimana pengorbanan anak kepada orang tua. Karena orang tua berkorban kepada anak otomatis. Sementara anak berkorban kepada orang tua belum tentu. Orang tua akan melakukan segala hal sampai ada ungkapan kepala dibikin kaki, kaki dibuat kepala. Bukankah hanya berkorban untuk anak? Dia rela perutnya lapar, yang penting anaknya makan, seneng. Padahal perutnya melilit dan berbunyi. Tapi ketika sang anak tersenyum dengan makanannya, dia bilang enak pak, enak bu. Seneng rasanya meskipun ketika saat itu kita sedang dalam kondisi lapar. Kita akan berkorban kepada anak. Tapi apakah anak seperti itu? Belum tentu. Lagi-lagi kenapa? Diulang agar anak mau berkorban demi orang tuanya. Maka Al-Quran menyebutkan wabil walidain ihsan. Berbuat ihsan kepada orang tuamu. Ihsan, sementara ulama ada yang memberikan pemahaman ihsan itu memberikan lebih kepada orang lain dibandingkan dengan apa yang pernah diterima. Memberi lebih kepada orang dibandingkan apa yang kamu terima dari dia. Andai saya berhutang kepada seseorang bernama A. Saya pinjam uang lah 50 ribu. Kenapa? Untuk makan, istri saya nggak makan. Maka dia tanya, kapan mau dikembalikan uang itu? Saya bilang tanggal 1 bulan depan nanti saya bayar. Dikasihlah uang itu. Begitu tanggal 1 bulan depan jadi saya berikan dia. Begitu saya berikan sudah selesai. Hidup ini kan berputar. Satu masa dia yang minjemin saya itu sekarang berubah menjadi orang yang butuh. Datang kepada saya. Saya pinjam duit dong 50 ribu. Saya ada kebutuhan, saya nggak punya uang. Saya ingat jasanya dia dulu. Ketika saya pinjam uang 50 ribu untuk anak saya, akhirnya makanlah dia, minumlah dia. Saya senang, saya kembalikan. Maka saya ingat jasanya dia, Anda pinjam uang 50 ribu. Dah, jangan pinjam, saya kasih. Gitu. Dia bilang saya pinjam, nggak usah, saya kasih. Kenapa dikasih? Saya dulu minjam dari kamu, senangnya luar biasa, beban saya hilang dan saya kembalikan. Anda sudah berbuat baik kepada saya. Karena perbuatan baik Anda terkenang, maka saya melakukan perbuatan lebih baik daripada yang Anda lakukan. Saya ngasih bukan minjem. Begitu kita kepada orang tua. Kita ini dulu dididik, diasuh, dibiayai, dia berkorban dengan hartanya. Suatu masa nanti dia akan menjadi orang yang sepuh. Dia menjadi renta yang pada akhirnya dia akan menyandarkan kehidupannya kepada anak-anaknya. Saat itulah kita menerima dia. Kalau dulu dia memberikan makan kita dengan naluriahnya,
Tapi satu masa ketika mereka meminta untuk diberikan makan, bukan dengan naluriah kita, tapi dengan rasa paksa yang harus kita lakukan. Bukankah membiayai orang tua tidak setulus ikhlas seperti orang tua membiayai anak? Tapi kalau anak sanggup melakukan hal seperti itu, maka dia sudah sesuai dengan wawasan Al-Quran, wabil walidain ihsan, memperlakukan orang tua jauh lebih baik daripada orang tua kepada dia. Orang tua berkorban kepada saya karena insting, tapi kalau saya berkorban untuk orang tua bukan karena insting, tapi harus meluluhkan ego. Sehingga anak yang bakti kepada orang tua tentunya jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang tua yang peduli kepada anak-anaknya karena mereka insting, sementara anak bukan karena insting. Mudah-mudahan hidup kita di dunia yang sementara ini bisa berbakti kepada orang tua, meskipun boleh jadi mereka sudah tidak ada. Terlebih bagi yang masih memiliki orang tua, jadikanlah mereka keramat kehidupan kita, dan insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.